warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan juga syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali, bertatap muka, menghadiri majelis ta'lim. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan Allah memberikan amal kita yang senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam juga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, masih di bab salat jenazah, salat mayit, sampai yajuzu lin nisa as-salatu alal janazati. Diperbolehkan perempuan ikut mensolatkan jenazah. Boleh. Perempuan ikut solat jenazah boleh. Tergantung pengaturannya gimana. Kata penulis Abu Malik Kamal bin Said Salim mengatakan, yajuzu linnisa as-salatu alal janazah idza lam yatba'na al janazah. Bolehnya perempuan ikut solat jenazah itu ketika perempuan juga tidak ikut mengiring jenazah. Karena perempuan mengiring jenazah tidak boleh. Adapun mensolatkannya boleh. Lah terus gimana? Bal tawafaqa wujuduhunna haitsu yusalli 'alaiha. Ya, tinggal pengaturannya, misalnya mau disolatkan di masjid, sudah tahu sholatnya di masjid A atau di masjid B, mungkin para wanita yang akan sholat sudah nunggu dulu di masjid. Atau mungkin kalau bapak-bapak mensolatkan jenazahnya di masjid, ibu-ibu sholat di rumah. Nah, ketika sudah dimandikan, kemudian ditaruh di ruang tamu kan bisa mensolatkan di situ. Kalau nggak muat untuk banyak, mungkin bisa gantian. Biasanya terutama kalau ibu-ibu itu keluarga dekat biasanya. Anaknya, mungkin adiknya, kakaknya, atau teman-temannya gitu ya. Alangkah baiknya ketika yang di rumah itu adalah yang mensolati
wanita-wanita, ibu-ibu, kemudian bapak-bapak bareng-bareng sholat di masjid misalnya. Atau bagaimana aturannya? Yang penting perempuan tidak mengiring. Karena perempuan mengiring jenazah itu tidak diperbolehkan, apalagi kemudian menjadi bercampur aduk gitu ya dengan laki-laki. Dalil yang digunakan adalah kata Abdullah bin Zubair menceritakan bahwa anak Aisyah amarat ayyamura bi janazati Sa'ad bin Abi Waqqas fil masjid. Aisyah memerintahkan orang yang melewati membawa jenazah Abi Waqqas, ya Sa'ad bin Abi Waqqas di masjid, dan kemudian Aisyah mensolatkan. Fa'angkaro annas dalika alaiha. Pada saat itu ada sahabat-sahabat yang lain yang mengingkari perbuatan Aisyah ketika Aisyah mensolatkan jenazahnya Sa'id bin Abi Waqqas di masjid. Maka kemudian Aisyah malah berkomentar begini, ma asro'a mana siannas, aduhai, cepat banget sih orang-orang pada melupakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau meneruskan, masolah Rasulullah ala Suhel ibni Baydha ila fil masjid. Saya sangat ingat sekali bahwa Rasulullah SAW dulu mensolatkan jenazahnya Suhel bin Baydha di dalam masjid. Di sini menunjukkan satu, bolehnya mensolatkan jenazah di masjid. Nabi pernah mensolatkan jenazahnya Suhel bin Baydha di masjid. Aisyah mensolatkan jenazahnya Sa'ad bin Abi Waqqas di masjid. Yang kedua, berarti bolehnya perempuan mensolatkan jenazah. Buktinya Aisyah mensolatkan jenazahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi fi hadzal hadis anahu yajuzu as-sholatu alal jenazah fil masjid. Walakin al-afdal as-sholatu 'alaiha kharijal masjid fi makanin mu'addun li sholati alal janais. Kalau mau minta utama-utamaan, sebetulnya kalau memang ada khusus bangunan yang digunakan untuk mensolatkan jenazah akan menjadi lebih baik. Tapi butuh biaya. Bangun sendiri rumah untuk mensolatkan jenazah gitu ya. Tapi di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi pun juga enggak ya. Ya disolatkan di masjid. Mungkin kalau mau bangun ya malah nanti pindahnya menjadi sulit dan lain sebagainya. Toh Nabi pernah mensolati jenazah di masjid, Aisyah juga pernah mensolati jenazah di masjid. Semakna dengan masjid ya musola, langgar, surau gitu ya. Semakna dengan masjid. Tapi ketika kemudian disolatkan di rumahnya juga boleh. Ya, boleh. Ada sebagian itu yang tetap disolatkan di rumahnya dan berangkat ke kubur dari rumahnya tanpa mampir ke masjid misalnya juga boleh-boleh saja. Kemudian hal yusalla ala ba'di ajza'il mayyit. Apakah sebagian potongan anggota badan mayit itu disolatkan? Misalnya ada orang kecelakaan pesawat, mungkin ditemukan kepalanya, ditemukan kakinya, ditemukan jari-jarinya, atau mungkin hanyut di sungai sampai sudah pada protol, hanya ketemu sebagian dari anggota badannya, atau mungkin dimakan binatang buas, sisa telinganya, misalnya begitu ya. Disolatkan enggak gitu? Pertanyaannya gitu ya. Qad waradat asarun taduru bainad dha'fi wal irsal an ba'di sahabah annahum shallu ala ba'di ajza'il mayyit. Ternyata terwaritkan ya sampai kepada para sahabat, berputar antara riwayat dhaif dan riwayat mursal, cerita para sahabat yang mereka pada mensolatkan juz atau potongan dari anggota badan mayit yang hanya ditemukan sepotong aja gitu ya. Misalnya Khalid bin Ma'dan
mengatakan anna Aba Ubaidah sholat ala ru'usi bisyam, bahwa Abu Ubaidah itu mensolatkan kepala mayit di Syam, ya. Hadisnya mursal. Nggak tahu penyebab meninggalnya apa gitu, tapi hanya disolati kepalanya saja. Kemudian Abi Ayyub mengatakan anahu sholat ala rijlin, pernah mensolatkan kaki saja. Riwayatnya dhaif, riwayat Imam Abu Syaibah. Kemudian Umar pernah mensolatkan ala idhomi bisyam, mensolatkan tulang saja, gitu ya. Ini mursal. Wa jumlatul aqwal fi hadhil mas'alah, salah satu akwal an ahlil ilmi. Mensikapi beberapa riwayat ini, para ulama, para ahlul ilmi mempunyai kesimpulan 3 hal atau 3 qaul. Apa itu? Di antaranya yang pertama, ini pendapat dari kalangan kebanyakan ulama dari mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad, mengatakan anahu yusalla alaih sawa'un qolal ba'du am kasur. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, yang juga diikuti oleh Imam Ibnu Hazm, ulama Dhahiriyah, mengatakan kecil atau besar, sedikit atau banyak, ketika ditemukan hanya potongan badan jenazah, ya disolatkan. Ketemu kupingnya, ya solatkan. Ketemu giginya, misalnya, disolatkan. Apalagi lebih banyak. Pendapat yang kedua adalah pendapat dari mazhab Abu Hanifah, mengatakan in wujida aksaru min nisfihi ghusila wa suliya alaih wa in wujidan nisfu fala ghusla wala sholata. Kalau ditemukan separuh lebih, maka dimandikan, dikafani, disolatkan. Tapi kalau ditemukan di bawah separuh, maru piye separuh, ya lebih kecil mungkin gitu ya. Hanya kakinya itu berarti kan nggak separuh meskipun dari sini gitu ya. Atau hanya kepalanya sebagaimana yang riwayat dari Abu Ubaidah ya. Maka menurut pendapat Abu Hanifah, separuh ke atas disolatkan, dimandikan, dikafani, disolatkan. Separuh ke bawah tidak. Ya. Dan ini juga pendapat Malik ya, Imam Malik ya. Dan ini yang mengatakan ila anahu la yusola alal yasir, yang sedikit enggak. Kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapatnya Imam Dawud Al-Dhahiri, mengatakan anahu la yusola alaihi mutlaqon. Wah, malah ini lebih ringan lagi, enggak perlu disolati kalau tidak lengkap. Jadi ketemu badannya tok, kepalanya enggak disolati. Pendapat Dawud Al-Dhahiri. Kemudian kata penulis, qultu, Imam Abu Malik Kamal mengatakan, walladzi tamilu ilaihin nafs annahu illam yakun qad suliya alaihi fa innahu yughsalu wa yusalla ala dzalik al-juz'un wa yudfan. Menurut hemat aku, kata Abu Malik Kamal bin Said Salim, ya seberapapun badan mayit kalau ditemukan dan tidak ditemukan yang lain, ya dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Berhati-hatinya untuk mengambil dari beberapa qaul tersebut, itu ya. Meskipun hanya kepalanya, hanya tangannya, gitu ya. Maka dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Wa in kana qad shalla 'alal mayyit tsumma wujida juz'un minhu fala yusalla 'alaihi. Hanya ketika tadi ditemukan kepalanya atau ditemukan badannya lah segini. Sudah dimandikan, dikafani, disolatkan. Habis dikubur kepalanya ketemu. Maka ya cukup dimandikan, dikafani, dan dikuburkan. Enggak perlu disolati lagi. Karena badannya tadi sudah disolati. Kalau disolati lagi berarti satu orang disolati 2 kali ya. Artinya tidak wajib. Walakin yughsal wa yudfan. Hanya dimandikan dan kemudian dikuburkan saja. Kalau yang separuh tadi sudah dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Kemudian la yusalla ala syai'in min ijza'il hayy.
tidak perlu disolatkan potongan badan dari orang yang masih hidup. Misalnya ada orang di amputasi, kakinya segini, karena mau dikubur itu, disolatkan enggak? Ya enggak. Ya. Berarti kan orangnya masih hidup itu ya, orangnya masih hidup. Hanya anggota badannya. Beda dengan tadi, memang dia meninggal, ketemu kakinya tok gitu ya. Dengan orang yang dipotong kakinya lah, kakinya itu disolatkan enggak, maka tidak ya. Wadzalika li annahu lam yunqal anin nabi awi sahabah annahum sallu alama fasola anil hayy. Karena tidak ternukil riwayat dari nabi, dari sahabat, dari tabi'in bahwa mereka mensolatkan potongan yang terpisah dari orang yang masih hidup. Ma'a tawaturil ikhbar bi'anahu ukimat al-hudud. Bahkan atau beserta berita yang mutawatir bahwa zaman Nabi, zaman sahabat itu banyak orang yang terkena hukum had. Yang dipotong tangannya karena mencuri gitu ya. Ini tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa mereka mensolatkan tangan-tangan yang dipotong gitu ya. Atau ketika perang, kemudian ada orang hanya tangannya yang hilang, atau diketemukan tangan itu, kemudian orangnya masih hidup, gitu. Itu tidak ditemukan riwayat bahwa mereka pada mensolatkan, baik zaman Nabi maupun pada zaman sahabat. Wa qata'at aidin falam yudhkar anahum ghusilu wa sallu ala syai' minha. Mereka kemudian memandikan itu potongan badan itu, kemudian mengkafani, mensolatkan. Paling hanya cukup dikubur gitu ya. Maka kemudian tidak wajib ya mensolatkan, memandikan, mengkafani dari anggota badan yang putus dari orang yang masih hidup. Gitu ya. Kemudian as-sholatu ala siqati wa tifl. Bagaimana hukum mensolati keguguran dan bayi. Keguguran dan bayi. Apa yang memberi maknanya ya? Asyikatu itu keguguran yang belum hidup. Kalau atifal berarti yang sudah berbentuk bayi. Berarti keguguran di atas 4 bulan. Itu masuknya tifal. Tapi kalau keguguran di bawah 4 bulan namanya asiktu. Asiktu gitu ya. Mungkin di kita nyebutnya janin gitu ya. Janin. Tapi kalau sudah 4 bulan namanya sudah enggak janin lagi. Bayi namanya gitu. Awalan atifal. Kalau bayi ya tifal. Wanakni bihiman lam yubali al-khilma. Tifal itu berarti bayi yang belum sampai sebelum balik. Itu tetap disebut tifal. Dari sejak 4 bulan lebih di kandungan sampai sebelum balik. Bisa jadi sampai umur 10 tahun gitu ya. Itu semuanya masuknya tifal ya, anak-anak ya, masuknya anak-anak. Fa innahu tusra'u as-sholatu alaih. Tetap disyariatkan, disolatkan. Tapi kadang kita kalau tidak belajar, terkadang doanya sama. Yang mati anak-anak, doanya Allahumma gfirlahu, warhamhu. Warhamhunya mungkin iya gitu ya. Tapi Allahumma gfirlahu kan nggak tepat, kalau dia nggak punya dosa gitu ya. Karena dia tidak punya dosa. Maka yang didoakan bukan bayinya, tapi yang didoakan kedua orang tuanya. Ya. Aisyah mengatakan, Utia Rasulullah bisobiyin min sibyanil ansor. Nabi pernah didatangkan jenazah atau mayit anak-anak dari kalangan ansor. Fasolla alaih. Nabi mensolatkan. Fakolat Aisyah. Maka Aisyah mengatakan, Fakultu tuba lihada usfur min asofiril jannah. Lam yakmal su'an. Kata Aisyah, wah beruntung banget ya anak-anak ini. Dia menjadi penghuni surga, seolah-olah menjadi hiasan surga karena belum pernah melakukan kejelekan.
belum pernah menemui kejelekan atau mengucapkan yang lain. Au ghairu dzalika ya Aisyah, maka kemudian Aisyah mengatakan khalaqallahu azza wa jalla al-jannah. Allah menciptakan surga. Wa khalaqalaha ahlan. Dan Allah menciptakan penghuninya. Wa khalaqahum fi aslabi abaihim. Dan kemudian Allah menciptakan dari sulbi-sulbi orang tuanya atau dari tulang-tulang rusuk orang tuanya, ya, ikut masuk ke dalam surga. Dan wa khalaqalaha naron, dan Allah menciptakan neraka dan menciptakan penghuninya. Wa khalaqahum min aslabi abaihim. Dan kemudian Allah menciptakan dari tulang rusuk orang-orang tuanya. Artinya di sini Rasul mensolati anak-anak, ya, mensolati anak-anak yang belum balik, sehingga disyariatkan mensolatkan. Tapi beda kalau keguguran, as-sholatu ala syekti. Keguguran itu berarti tadi yang janin, yang belum 4 bulan. La khilafa baina lil ilmi anna syekta idza istahalla sharikhan aw atisan sulya alaih. Bahkan ulama sepakat kalau sudah menangis atau sudah wahing ketika lahir, ya sudah disolati, berarti sudah wujud, sudah 4 bulan lebih, ya. Bahkan Imam Ibnu Munzir mengatakan ajma'u ala anna tifla idza urifat hayatuhu wastuhila sulya alaih. Ketika sudah diketahui hidupnya, maka dia namanya mati. Tapi kalau belum 4 bulan itu bukan mati namanya, belum hidup. Ya. Jadi ada anak keguguran di perut belum 4 bulan. Itu tidak meninggal, tidak mati, tapi memang belum hidup. Wa inna ma waqal khilaf fi sikti dalam yastahil, ketika belum nangis, ya. Gimana? Fadzahaba qaumun ila annahu la yusalla alaih. Sebagian mengatakan belum nangis, ya tidak disolatkan. Yurwi dzalika an Jabir bin Abdillah wa Ibni Abbas. Itu yang dari Jabir bin Abdillah dari Ibni Abbas. Begitu juga Imam Zuhri mengatakan, katanya Imam Sufyan As-Tsauri, Al-Auza'i, Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Dalilnya adalah bahwa Rasulullah mengatakan la yarisu sabiyu hatta yastahila sharikhon. Anak itu tidak mendapatkan waris hingga dia lahir sudah menangis. Jadi ketika sudah menangis itu sudah mendapatkan waris. Ketika mendapatkan waris berarti dia pasti meninggalnya ya disolati, gitu ya. Di dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan idzas tahalla al-maulud warrasa. Ketika anak ini sudah menangis lahirnya, berarti ada tanda kehidupan, maka dia adalah menerima waris. Tapi pendapat yang lain mengatakan anahu yusalla alaih, disolatkan meskipun belum menangis kalau sudah 4 bulan lebih, ya. Dalilnya adalah dari Syu'bah Al-Mughirah bin Syu'bah, Nabi mengatakan asiktu yusalla alaih wa yud'ali walidayhi bil maghfirah war rahmah. Keguguran yang sudah 4 bulan itu disolatkan, yang didoakan bukan dianya, tapi li walidayhi bil maghfirah war rahmah. Agar kedua orang tuanya mendapatkan ampunan karena kesabarannya dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika mensolati bayi, ya, itu yang didoakan adalah orang tuanya. Waqad ajaba Ishaq an istidlal al-fariq al-awal innamal miras bil istihlal amma sholah fa innahu yusalla alaih li annahu nismatu kutubin alaihi syaqaq was sa'adah. Memang kalau waris menunggu menangis, tapi untuk disolatkan adalah ketika sudah 4 bulan, ya. Sudah 4 bulan maka disolatkan. Imam Al-Khattabi menukil dari Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawayh bahwa mereka berdua mengatakan kuluma nufikha fihi ruh wa tamat lahu arba'atu asyurin wa asyara sulya alaih. Ketika mayit itu sudah di perut sudah 4 bulan lebih, ya, 4 bulan lebih, maka disolatkan karena dia sudah mati namanya, ya, sudah meninggal. Imam Nawawi mengatakan al-dhahir an-nasyaqata innama yusalla alaih idza kana qad nufikhat fihi ar-ruh.
disolatkan ke kuburan itu ketika sudah 4 bulan lebih ya. Wadzalika idza istakmala arba'ata asyurin, ketika sudah umur 4 bulan summa mata. Wa amma idza saqata qabla dzalik fala. Sebelum 4 bulan tidak. Li'annahu laisa bimayyit, kata Imam Nawawi, tidak mayit namanya. Mayit itu kan yang pernah hidup, belum pernah hidup ya namanya tidak mayit. Ya di kita mungkin nyebutnya apa? Onggok ya. Bilang onggok atau ya. Apa namanya? Kluron ya. Nah, ya benar ya. Ini maka tidak disolatkan ya. Nah, yang disebutkan dalam hadis penciptaan manusia bahwa manusia 40 hari berupa segumpal air mani ya. Kemudian 40 hari berikutnya adalah segumpal darah, 40 hari berikutnya adalah segumpal daging. Setelah 40, kemudian Allah tiupkan rohnya ya, rohnya sehingga dia hidup. Maka sebelum itu, maka belum hidup. Kalau belum hidup berarti tidak jenazah atau tidak mayit, sehingga tidak disolatkan. As-sholatu ala ahlil bidah wal kabair wal ma'asi. Bagaimana hukum mensolati orang ahli bid'ah, ahli melakukan dosa besar, ahli maksiat. Misalnya dengan nemui preman gitu ya. Terus meninggal. Solatkan enggak gitu ya. Muslim. Nemui pelacur misalnya, sudah terkenal gitu ya. Tapi muslim gitu ya. Atau ahlul bid'ah ya, yang bid'ahnya sudah betul-betul orang ketulungan gitu ya. Meninggal. Bagaimana? Solatkan enggak? Hasilu kalami ahlil ilmi. Ahlul ilmi mengatakan annahu yusalla ala kulli muslimin. Setiap orang muslim meskipun melakukan dosa besar dan mati, maka tetap wajib disolatkan. Muslim loh. Muslim itu kan warna-warna ya. Muslim itu ya sing ustad ya ono. Muslim sing santri ya ono. Muslim sing rajin sholat malam ya ada. Muslim sing kadang bulan poso ya ora poso. Kan ada gitu ya. Nah, Muslim itu apalagi di Indonesia 80% ya dari jumlah penduduk Indonesia. Itu ya warna-warna, ya macam-macam. Tapi selagi muslim, maka wajib disolatkan. Muslim kok. Dengan catatan muslim loh. Walau kana min ahlil kabair wal fusaq, meskipun dia ahli maksiat. Meskipun dia ahli kefasikan. Tapi jangan disimpulkan gini, wah berarti enteng. Nek ngono wis aku tak maksiat ya ora apa-apa, tak fasik ora apa-apa, toh nek mati kan aku sik disolati. Lah jangan begitu, ini beda. Kadang orang itu tak mengambil kesimpulan beda gitu ya. Jadi ada dalilnya benar, dalilnya sahih, tapi penempatannya keliru itu jadi keliru, Pak. Penempatannya keliru. Misal ada dalil berbunyi mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa iman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Ini sahih loh. Sahih dan benar. Tapi ini dalil bagi siapa? Bagi tuan rumah, bukan dalil bagi tamu. Dalil bagi tuan rumah, bukan dalil bagi tamu. Wah, dalil bagi tamu repot apa? Ya. Protok-protok, drak-drak, kepiye ki wong duwe iman ora ana tamu barang ra gelem. Buka ke pintu ra gelem nyugoi aku kan itu. Padahal dalilnya tamu itu ya jelas dalam Al-Qur'an ya. Ya, Allah mengatakan kalau kamu minta izin untuk masuk rumah, salam 3 kali tidak dibukakan pintu, maka pergilah. Kan itu loh. Nah, maka pergilah. Nah, jangan sampai kemudian dalil itu keliru. Penerapan. Kalau keliru penerapan nanti jadi kacau gitu ya, jadi kacau. Orang Islam meskipun ahli maksiat, dia mati wajib mensolatkan. Ini dalil bagi yang hidup dan menemukan orang ahli maksiat mati.
bukan dalil bagi orang ahli maksiat yang masih hidup untuk melancarkan meneruskan kemaksiatannya. Ya. Au min ahlil bidah malam yukaffir bibid'atihi. Selagi memang kemaksiatannya, kebid'ahannya, kefasikannya yang tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Kalau dia sudah jelas-jelas murtad ya, jelas-jelas keluar dari Islam ya, jelas-jelas merendahkan dan menghina syariat Islam dengan terus terang, sehingga menurut kesepakatan para ulama itu menjadi keluar dari Islam, ya sudah. Ya tidak disolatkan. Ya tidak disolatkan. Meskipun keluarga dekat sebagaimana Rasul tidak mensolatkan Abu Thalib gitu ya. Tidak mensolatkan Abu Thalib. Lakin intaroka aimatuddin wa ahlul fadl alladzina yuqtada bihim as-shalah ala ahdihim zajran li amsalihim fahuwa hasan. Hanya memang sebagian ulama mengatakan sebaiknya kalau ahlul bidah, ahlul fusak, min ahlil kabair itu tidak disolati oleh pemuka-pemuka agama. Para ustadz, para kiai, para pemuka agama sebaiknya tidak mensolatkan. Biar disolatkan oleh masyarakat umum. Alasannya apa? Agar menjadi pembelajaran bagi yang hidup, bukan bagi mayitnya. Kalau mayitnya orang bisa diajari gitu ya. Iya, mayitnya sudah bisa diajari. Ya, pembelajaran bagi orang yang hidup. Oh ya Allah, nek aku lakune kaya mengkono, sesuk orang para ustaz tidak mau mensolatkan aku. Sehingga aku tak bertaubat, tak tidak berlaku seperti itu. Harapannya besok ketika meninggal aku disolatkan oleh orang-orang baik, oleh orang-orang yang mulia gitu ya. Kama imtana'an Nabi minas sholati ala qatili nafsi. Nabi pernah ketika ada mayit yang bunuh diri, Nabi tidak mensolatkan. Tapi Nabi menyuruh sahabatnya untuk mensolatkan. Berarti bukan haram disolatkan, justru tetap wajib disolatkan. Tapi Nabi tidak mensolatkan, memberi pelajaran pada orang supaya tidak meniru hal yang seperti itu. Supaya tidak ikut-ikutan bunuh diri. Ya. Kemudian as-sholatu ala man alaihi dainun. Wah ini ya. Bagaimana mensolatkan orang yang punya hutang. Hari ini itu mayoritas orang punya hutang. Lah nek kredit durung rampung berarti kan punya hutang loh. Kredit rumah padahal 15 tahun. Kan banyak yang meninggal sebelum lunas toh. Iya. Gimana? Langsung lunas. Wih, langsung lunas luar biasa ya. Sing ora lunas apa? Motor. Nek motor kita ora lunas ya. Nek rumah langsung lunas ya kalau meninggal ya. Masya Allah, luar biasa ya. Nek motor, mobil kita ora lunas itu ya. Iya. Langsung lunas, Masya Allah. Berarti bisa disolati ya. Oh, belum dibaca kok ya. Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan, anna Rasulullah SAW kana yu'ta birrajul al-mayyit. Nabi pernah didatangkan seorang mayit laki-laki alaihi dain. Yang laki-laki ini punya hutang. Ya. Orang laki itu punya hutang, enggak tahu kredit atau enggak tahu itu zaman Nabi itu. Dia punya hutang ya. Fayas'al. Terus Nabi tanya, hal taroka lidainihi min qada'in? Apakah ada harta sisa yang untuk membayar hutangnya? Ini ada yang hartanya yang buat bayar hutangnya enggak? Fa in khudisa anahu taroka wafa'an suliyali atau sholali. Ketika dikatakan ada hartanya turah kalau untuk bayar hutang, ya Rasul, banyak, maka Nabi mensolatkan. Wa illa fala ya. Kalau enggak ada sisa harta untuk bayar, maka Nabi mengatakan shallu ala sahibikum. Salatkanlah, salatkanlah. Ini menunjukkan ada pembelajaran yang luar biasa bagi orang yang hobi hutang. Hutang itu boleh jadikan sebagai kebutuhan, boleh, tapi jangan jadikan hobi. Ada orang yang hobi kok, jawabannya bisa. Orang utang ya orang duwe. Kalau zamanmu
mungkin 20 atau 30 tahun yang lalu, orang naik motor itu betul-betul orang punya duit tenan gitu ya. Karena memang nggak ada hutang-hutangan. Hari ini tuh tanpa uang muka, punya uang 500.000 aja bisa diteri motor baru. Iya, bukan sebuah yang haram kalau hutang dan kita sanggup bayar itu ya. Tapi menjadikan hutang sebagai hobi adalah kurang baik. Kurang baik. Ya, Nabi tidak mau mensolatkan. Kan itu ya. Di sini memberi pembelajaran yang luar biasa, ya. Ya, bukan berarti hutang itu kalau itu sebuah kebutuhan boleh kok. Ya. Di sini ada yang menarik, falama fatahallahu alaihil futuh. Ketika Nabi telah menaklukkan kota Mekah, Nabi itu mengatakan, ana aula bil mu'minin min anfusihim, aku adalah lebih berhak bagi orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Faman tuwfiya wa alaihi dainun, barang siapa yang mati dan masih punya utang, fa alayya qada'uhu, maka akulah yang akan bayarnya. Wa man taraka malan fa huwa liwarasatihi, kalau barang siapa yang meninggalkan harta, maka dibagi untuk ahli warisnya. Tapi ini berlaku ketika Nabi masih hidup. Setelah futuh Mekah, tapi ketika Nabi masih hidup. Ya hari ini mungkin kalau ada seorang kiai, seorang ustadz, mungkin di kampung situ mengatakan seperti itu, ya boleh-boleh aja. Mungkin kiai ini kaya raya gitu toh. Wis pokoknya warga kene nek mati duwe utang sing bayar aku. Hartane untuk ahli warisnya, ya boleh gitu. Tapi kiranya belum ditemukan ya Pak ya. Ya boleh kalau memang mau meniru Nabi gitu ya. Maka ini berlaku ketika Nabi masih hidup. Tapi ada juga yang memberi makna begini. Ada juga yang memberi makna ketika memang orang itu betul-betul hutang dan niat mau bayar utang, tapi tekan mati urung mampu. Utang untuk kebutuhan, mungkin utang konsumtif, utang untuk kebutuhan harian, dan betul-betul dan sudah bekerja lumpuh-lumpuh untuk bayar utang. Sampai dia meninggal, tidak cukup hartanya untuk bayar utang. Maka dengan hadis ini menunjukkan, kalau memang nggak ada yang untuk bayar, maka besok ketika di Yaumul Mahsyar itu ditemukan oleh orang yang piutangnya itu, maka Rasulullah yang akan nombok. Tapi kalau betul-betul dia tidak mampu bayar, hari ini tuh kadang-kadang wong golek utangan, ambek wong nagih utang itu pede ndi kira-kira. Pede wong golek utangan pede banget. Piye? Duwe ora sakmene aku ngesuk sore utawa tak balekke ngono. Tagih nesu gitu ya. Masya Allah ya. Ditagih nesu wong nagih utang itu malah malu gitu ya. Orang wani, isen, padahal minta uangnya sendiri, kan repot Bang. Itulah menjadi namanya hutang yang jadikan hobi kayak begitu. Bagi seorang muslim tidak baik. Ya. Sangat-sangat tidak baik. Uang mengingkari janji saja sudah tanda, munafik sekali kok, terus ingkar, terus ya. Nah, bulan depan, depannya kapan ini orang ngerti. Nek boso Jawa ini barbodo, sok barbodo. Barbodo meneh barbodo terus ya. Soal barbodo tahun ngarep ono terus tau ya. Nah, ini kalau seperti itu maka tidak dibayarkan oleh Nabi di sana. Ya, tetap akan dihadapkan dan pahalanya akan diambil kalau nggak cukup dosanya orang yang punya piutang itulah yang akan diberikan oleh orang yang punya hutang. Tapi kalau memang tidak mampu membayar, betul-betul niat untuk membayar dan belum mampu dan sampai meninggal, maka besok akan dibayarkan oleh Rasulullah. Tapi kalau teks hadisnya ya ketika Nabi hidup gitu ya, ketika Nabi hidup saya yang akan membayar, maksudnya kan begitu ya. Nah, dan hartanya untuk ahli warisnya. Tapi kalau hari ini misalnya meninggal punya hutang, punya harta, ya hartanya untuk bayar hutang dulu gitu. Secukupnya. Kalau nggak cukup, ya udah ya. Ketika anaknya mau membayarkan boleh. Mau membayarkan ya boleh. Tapi kalau nggak mau membayarkan secara fikih ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, karena hutang tidak diwaris. Hutang itu tidak diwaris. Ono sing separuh, sepertelon, seperenem. Oh kamu dapat seperenamnya berarti harus bayar sekian. Enggak.
hutang tidak diwaris. Sebagaimana dosa tidak diwaris itu ya. Kecuali dosa atas perintahnya. Nah, beda itu ya. Dosa atas perintahnya. Jadi dosa itu tidak diwaris. Jadi untung ya. Tidak ada dosa warisan itu kita tidak ada ya. Ya semuanya tanggung jawab masing-masing. Imam An-Nawawi mengatakan inna makana yatraku as-shalah alaihi liyah ridwan nas ala qadaidain fi hayatihim. Sebetulnya Nabi meninggalkan mensolatkan orang yang punya hutang itu ya memang pada saat itu agar orang itu tidak bermudah-mudahan mengambil hutang, tidak gampang ya terhadap hutang. Dek utang padahal ya enggak perlu amat ya. Nah, amatnya saja tidak perlu. Iya. Terus utang apa utang template kene ngomah kabeh wis nek ora utang pokoknya ora marem. Nah, itu tidak tepat ya. Wa tawassul ilal baro'ah min hali ala tafutuhum salatan nabi ya supaya orang itu selalu disolati Nabi. Falama fatahallahu alaihi ada yusolli alaihim wa yaqdidin dan man lam yukhalaf wafa. Dan ketika setelah Fathu Mekah memang ketika ada orang yang meninggal dan masih ninggal hutang dan tidak punya harta untuk bayar, Nabi yang bayar. Nabi yang bayar. Bahkan ketika ada sisa warisnya malah justru suruh dibagi kepada ahlul warisnya gitu ya. Ahlul warisnya. Nabi tidak menyuruh untuk bayar. Wa ala hadza fala yanbaghi li ahadin minal muslimin ayata asolah alal madin min asli dainihi. Maka enggak boleh hari ini ketika ada orang meninggal, apalagi kalau hutang cicilan rumah tadi lunas itu ya. Terus wah belum lunas ya Pak, kayak rasa salat tapi enggak begitu ya. Ya tetap kita solatkan ya. Apalagi kemudian hutangnya betul-betul hutang sebuah kebutuhan ya, kayak hutang rumah. Itu kan termasuk kebutuhan. Karena kadang mau beli langsung harga rumah mungkin yang paling murah berapa sekarang Pak? 300 juta atau 200 juta. Itu ya tidak sedikit, jarang orang yang neng kantongnya atau neng rekeningnya wis 200 juta. Itu kan orang itu juga bertahap ya. Allah memberi rezeki itu kan sesuai dengan kebutuhan. Orang umur 25 tahun kok sudah kaya itu ya mungkin 1 juta siji. 1000 siji kita ora ono gitu ya. Ya ada tapi jarang gitu ya. 25 tahun kayak arep nikahan iku ya urung duwe apa-apa. Rumahnya jadi kontraktor terus ngontrak rono ngontrak rene kan itu ya. Itu ya biasa. Hidup 2 orang masih kekurangan. Tapi ternyata setelah umur 30 tahun, 35 tahun mulai punya anak 1 2 3 biyen mangan wong loro tok ora cukup, bosok anake 3, anake 4 malah iso tuku omah gitu ya. Malah turah. Anake saya gede itu kan saya biaya sekolah. Malah rezekine tambah. Allah akan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Ketika besar lagi kuliah, wah, sing iki masuk kuliah, sing iki masuk SMA, iki masuk SMA, iki masuk SD bareng-bareng, ternyata ada. Dulu baru sendirian, tidak punya apa-apa gitu ya. Jadi ya Allah itu memberikan rezeki kepada kita sesuai dengan kebutuhan. Min haitsu layak tasib, ya Allah, oh iya, maka kita perlu bersyukur. Kalau Allah sudah tidak sanggup memberikan rezeki, mesti dicabut nyawanya, dicabut nyawanya. Wis entek iku jatah rezekine, bahkan jatah nafase wis entek, jatah minume wis entek, jatah oksigene wis entek. Tukokno oksigen ning rumah sakit sebul ngono ya ora gelem. Tetap meninggal ya. Ini karena memang jatah rezekinya sudah habis, Masya Allah. Jadi kita tetap mensolatkan orang yang punya hutang, apalagi hutangnya betul-betul hutang yang menjadi kebutuhan pokok. Tapi kepada orang yang suka hutang, hobi hutang, tapi nyauri angel, itu lebih baik pemuka-pemuka untuk tidak mensolatkan supaya menjadi pelajaran bagi yang lain. Dan kita jangan sampai ya shock terapi. Kita jangan sampai kemudian menjadi orang yang hobi hutang tapi nyaure sulit ya, jadi utang sapi nyaur padu. Di kamu ada istilah seperti itu ya. Jadi nanti ditagih malah padu, ditagih malah ya Allah. Ya janjine piye yang ngomong nek wis duwe rakyat terteke, pati urung tak terke ning omahmu ya ora duwe terus-terusan terus piye itu ya.
Nah, sing duwe duit ya butuh barang arep dienggo kan gitu ya, Masya Allah. Ya, sampai di sini ada pertanyaan, persilakan. Enggak, Pak. Eh, karena itu adalah tidak melanggar urusan agama, maka termasuk wasiat yang baik. Termasuk wasiat yang baik dan afdolnya tetap dipenuhi. Ketika memang anaknya itu ahli sholat dan bisa sholat gitu ya. Ada orang yang pesen nanti yang jadi imam sholat jenazahku anakku, ternyata anaknya orang dowani ya, orang tahu belajar ya. Misalnya orang ngerti sholat jenazah, disuruh ngimami sholat jenazah, mau Fatihah buanter, ruko gitu ya. Makmumnya bingung toh. Nah, orang nganggo ruko nang, kok ruko. Dan nyolati wong-wong orang nganggo ruko itu bapakku dewi ya tak rukui, malah repot. Ya. Jadi ketika memang anaknya bisa dan memang apalagi ahlul ilmi, apalagi anaknya menjadi ustadz dan lain sebagainya, maka pesan itu adalah pesan yang tidak melanggar aturan syariat. Maka sebaiknya untuk dipenuhi. Begitu Pak. Wallahu a'lam. Masya Allah, pertanyaannya luar biasa nih ya. Pertanyaannya luar biasa. Kalau merujuk kepada apa namanya asli azan, azan itu artinya adalah panggilan sholat, ya, panggilan sholat. Maka tidak selayaknya azan itu dikumandangkan untuk selain panggilan sholat. Ya. Meskipun itu adalah ikhtilaf, tapi ikhtilaf yang luar biasa dan pendapat yang kuat itu wong sholat saja kalau yang tidak sholat wajib nggak pakai azan kok. Misalnya sholat id itu kan mengumpulkan banyak orang, tapi nggak pakai azan. Dan sampai sekarang belum ditemukan masjid mana misalnya yang menyelenggarakan sholat id azan dulu kan tidak ada. Sholat gerhana juga tidak, sholat istisqa juga tidak. Sholat apalagi misalnya yang mengumpulkan banyak orang, apalagi sholat duha sendirian, sholat malam, maka tidak. Maka sebaiknya yang terbaik ketika kita merujuk pada asli disyariatkannya azan adalah karena panggilan sholat dan itu hanya sholat wajib, ya, hanya sholat wajib. Jadi tidak dilakukan untuk azan-azan yang lain. Sehingga dalam ibadah itu tidak ada kias. Kalau kias nanti kemudian maksud dari azan itu apa kan itu ya? Ya maksud dari azan itu apa? Padahal hayya ala sholah itu mari kita sholat. Nah yang diajak sholat siapa? Tidak waktu sholat, kemudian azan di kuburan. Maka saya mengambil pendapat yang tidak diadzani. Meskipun memang ada khilaf yang mengatakan ya diadzani gitu ya. Tapi saya mengambil yang tidak diadzani, insya Allah yang lebih afdal. Begitu Pak. Wallahu a'lam. Sholat Masya Allah luar biasa ya. Nabi pernah mensolatkan mayit lebih dari satu kali, yaitu ketika mensolatkan Hamzah. Ya, Hamzah bin Abdul Muthalib yang gugur di perang Uhud. Maka ulama mensikapi perilaku Nabi ini ada dua pendapat. Di antaranya yang pertama mengatakan boleh mensolatkan mayit berkali-kali kalau jenazahnya itu adalah yang mempunyai keutamaan, yang mempunyai keluhuran. Sebagaimana Hamzah itu adalah panglima perang yang luar biasa. Sehingga layak disolatkan
lebih dari 1 kali. Pendapat yang lain berangkat dari itu maka berarti boleh ya mayat itu disolatkan 2 kali atau 3 kali. Tapi karena tidak berlaku bagi jenazah lain, Nabi hanya mensolatkan berkali-kali itu kepada Hamzah, maka pendapat yang kuat mengatakan cukup mensolati jenazah itu 1 orang ya 1 kali. Kalau jenazahnya disolati berkali-kali beda orang boleh gitu ya, tapi 1 orang cukup 1 kali insya Allah. Begitu Pak. Ya kita mengambil pendapat tadi ya itu ikhtilaf ya. Ketika mengambil pendapat yang boleh berkali-kali sebagaimana mensolatkan Hamzah ya boleh. Tapi sebaiknya ketika bukan orang yang mempunyai keistimewaan ya imamnya ganti. Sholatnya ganti gitu. Tapi kalau orang yang mempunyai keistimewaan mungkin sudah berkali-kali ini nggak ada imam itu kamu ngimami lagi yang diminta oleh keluarga, mengambil dari perilaku Rasul itu adalah berarti begitu Pak. Cukup ya? Oke, satu lagi Pak. Dalam hal itu tidak dijelaskan ya, tidak dijelaskan secara terperinci. Insya Allah kondisional. Misalnya sungainya panjang gitu ya, orang hanyut ketemu di sini. Terus kemudian setelah dikubur di sini, kakinya ditemukan misalnya di laut sana, gitu kan ya. Boleh saja dikubur di sana. Dan tidak ada penjelasan secara terperinci. Ketika ketemunya di dekat itu, ketika dikubur di satu tempat itu, ya insya Allah tidak mengapa. Karena memang tidak ada penjelasan secara terperinci apakah yang belum ikut ini harus dikuburkan dalam satu tempat itu atau tidak. Jadi semuanya boleh. Cukup ya? Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.